Para nabi menemukan mujizat pada saat kondisi seperti ini. Simak sampai akhir, karena keajaiban itu bisa kamu dapatkan juga jika sudah tahu konsepnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu masih berdoa tapi nggak tenang, kamu masih sholat tapi hati masih gelisah, masih zikir tapi pikiran masih kacau, mungkin kamu belum surrender. Saya tahu rasanya, sudah ikhtiar maksimal, sudah doa tahajud sampai air mata habis, sudah sedekah, sudah puasa sunnah, tapi kenapa masalah tak juga pergi? Kenapa hati tetap gelisah, rezeki masih seret, jodoh tak kunjung datang, anak sulit diatur? Ternyata ada satu rahasia besar yang dilakukan oleh semua nabi. Dan ini mengubah segalanya. Dr. David Hawkins dalam bukunya Letting Go menjelaskan surrender bukan menyerah, tapi melepaskan kontrol diri. Dalam Islam, kita mengenalnya sebagai taslim, berserah diri total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini bukan pasrah bodoh, ini justru tindakan spiritual yang tertinggi, yang menciptakan keajaiban-keajaiban. Bayangkan, Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih putranya sendiri, Ismail. Mana ada hati seorang ayah yang tak hancur, mana ada logika yang tak menolak. Tapi Nabi Ibrahim surrender total kepada Allah. Dia tidak bertanya, kenapa saya? Dia tidak lari dari perintah, dia berserah. Dan pada detik terakhir, keajaiban mujizat terjadi. Allah menggantinya dengan domba. Nabi Ibrahim lulus ujian tertinggi spiritualitas. Kemudian ada Nabi Musa yang terjebak antara Laut Merah dan pasukan Fir'aun. Semua umatnya panik, kiamat di depan mata. Tapi Nabi Musa, dia angkat tongkatnya dan surrender kepada Allah. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa selamatkan kami. Dan seketika, laut terbelah, tanah kering muncul. Mereka berjalan menembus keajaiban. Nabi Ayub alaihissalam kehilangan segalanya. Harta, anak, kesehatan, penuh penyakit. 17 tahun menderita. Tapi Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah komplain, tidak pernah marah kepada Allah. Dia bersyukur, dia sabar, dia surrender total. Dan setelah 17 tahun, Allah mengembalikan segalanya, bahkan lebih baik daripada sebelumnya. Ledakan spiritual terjadi. Dr. Hawkins menemukan saat seseorang surrender total kepada Tuhan, level energinya naik 540 kali lipat ke level kedamaian. Di level ini, solusi datang sendiri, keajaiban menjadi kebiasaan, yang sulit menjadi mudah. Karena kita tak lagi melawan, tapi kita selaras dengan alam semesta. Jadi, bagaimana surrender yang benar? Pertama, ikhtiar maksimal, tapi hasilnya lepaskan kepada Allah. Yang kedua, terima apapun yang terjadi, raditu billahi robba. Yang ketiga, percaya prosesnya, dia tahu yang terbaik. Dan yang keempat, bersyukur dalam kondisi apapun, alhamdulillahirabbil alamin. Surrender bukan menyerah pada masalah, tapi menyerahkan kendali pada yang Maha mengendalikan. Saat kamu benar-benar surrender, ketenangan datang, solusi muncul, keajaiban terjadi. Dan rezeki pun mengalir, jodoh mendekat, hati jadi tenang karena kamu sudah selaras dengan kehendaknya. Tapi ini latihan, ini perjalanan. Kalau kamu ingin belajar lebih dalam tentang seni surrender, ada satu buku yang mengubah hidup jutaan orang, yaitu Letting Go, karya Dr. David Hawkins. Ini ilmiah, spiritual, dan praktis. Mulai dari energi paling rendah hingga tingkat pencerahan. Baca, pahami, dan rasakan perubahannya. Mulai hari ini, kamu coba surrender. Satu hal saja, lepaskan kontrolmu dan percayakan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merubahnya.